adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu Selamat semuanya. hari Minggu. Senang kakak masih bisa menyapa adik-adik di rumah. Gimana abang? Senang juga dong. Gimana keadaan adik-adik? Luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita saat teduh dulu. Bang. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita nyanyikan lagu kasih Yesus indah oh indah. Ayo kembang. Berdiri ayo semuanya berdiri. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita tutup mata kita dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan pada hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita Alkitab buat kami untuk bisa dalam hidup kami masing-masing Tuhan, untuk menerapkannya dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Hai adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kakak udah senang bisa menyapa adik-adik semua untuk membacakan sedikit materi cerita Alkitab hari ini. Nah sebelum kita mulai, mari adik-adik ambil dulu Alkitab adik-adik untuk kita buka dan kita baca. Udah? Kakak tungguin ya. Coba ayo ambil dulu Alkitabnya. Udah? Udah diambil Alkitabnya semua? Mari kita buka dari Roma 13 ayat 11 sampai 14. Udah? Kakak ulangin lagi ya sekali lagi. Ayat Alkitab hari ini diambil dari Roma 13 ayat 11 sampai 14. Udah? Kakak hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah, kakak bacain ya. Adik-adik juga di rumah ikut baca ya, bareng-bareng ya. Roma 13 ayat 11 sampai 14. Ayat 11, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ayat 12-nya, hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah, adik-adik, yang diambil dari sini adalah kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Yang
dimaksud kasih itu apa sih adik-adik? Coba kakak mau tanya ke adik-adik, kasih itu apa? Apakah kasih itu langsung ketika temannya ngajak nyubit adik-adik, ngajak berantem adik-adik, adik-adik langsung mau? Yang dimaksud kasih itu apa adik-adik? Coba kakak tanya. Kasih itu sabar, tidak suka apa? Marah. Jadi kalau adik-adik kalau misalkan diajak berantem sama teman-teman adik-adik, langsung marah atau enggak? Iya, harusnya tidak boleh langsung marah. Karena kasih itu sabar. Ya, jadi ketika adik-adik nanti ada teman adik-adik yang di sekolah nyubit adik-adik, terus di sekolah ada yang jahilin adik-adik, ada yang ngambil pensil pulpen adik-adik, adik-adik nggak boleh langsung marah gitu. Kasih itu tadi apa? Sabar, tidak suka marah-marah. Nah sama, kalau misalkan adik-adik disuruh orang tua juga sama seperti itu, tidak langsung menolak perintah dari mama papa. Jadi kalau adik-adik disuruh mama papa langsung lakukan. Sama seperti Tuhan Yesus. Bentuk kasih sayang Tuhan Yesus ke kita apa? Ayo tebak. Apa adik-adik? Iya, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kakak, abang, adik-adik semua gitu. Demi kita supaya kita kembali suci lagi. Itu bentuk kasih sayang Tuhan Yesus ke kita. Sedangkan Tuhan Yesus saja mau, mengapa kita anak-anak tidak mau? Betul? Itu ya adik-adik ya. Nah, di sini kan katanya kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, hukum Taurat apa yang adik-adik tahu? Yang berhubungan dengan kasih. Ayo, apa? Hukum Taurat kelima apa adik-adik? Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang dijanjikan Allah pada dirimu. Berarti kan kasih sayang adik-adik ke orang tua seperti di hukum Taurat ke-5. Dan di ayat ke-12 katanya gini adik-adik, hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan menenangkan perlengkapan senjata terang. Berarti semua sifat buruk, sikap buruk kita yang sering marah-marah atau enggak sering apa yang adik-adik lakukan, perbuatan-perbuatan apa yang adik-adik lakukan yang menurut adik-adik itu tidak baik, itu ditinggalkan karena itu semua gelap. Sedangkan kita di sini katanya mengenakan perlengkapan senjata terang. Terang itu seperti apa? Terang itu bisa melihat cahaya di sekeliling kita. Terang itu berarti apa? Perbuatan yang baik. Nah, di ayat ke-13 juga katanya, tinggalkanlah jangan perselisihan dan iri hati. Nah, adik-adik kan suka nih kalau misalkan adik di rumah, adik-adik punya adik nih di rumah, adiknya di rumah dikasih mama hadiah. Terus adik-adik langsung cemburu. Langsung apa? Bilang ke mama papa nggak adil. Nggak boleh seperti itu. Kita nggak boleh iri hati kepada adik kita, kepada siapapun gitu. Jadi jangan pernah ada dalam diri kita iri hati gitu ya adik-adik. Terus katanya di ayat 14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Berarti apa di sini adik-adik? Tuhan Yesus mau kita hidup sebagai anak-anak terang dan kenakan semua apa yang Tuhan Yesus inginkan. Anak-anak terang itu gak pernah yang namanya marah-marah, harus
harus sayang sama orang tua, harus sayang sama semuanya, gitu. Amin. Amin adik-adik semua yang ada di rumah. Jadi adik-adik harus menanamkan dalam diri adik-adik kasih dan tidak boleh iri hati. Oke, sekian dulu dari kakak. Terima kasih. Nah adik-adik sudah mendengarkan cerita Alkitab hari ini yang diambil dari Roma 13 ayat 11 sampai 14. Nah itu kan tentang kasih adik-adik. Nah adik-adik kakak punya tugas untuk adik-adik di rumah untuk membuat video, menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Oh Indahnya sama orang tua. Ya. Jadi bareng-bareng ada kakak, ada adik. Nanti di videoin, dikirim ke grup orang tua Horong Nuh. Gitu ya adik-adik. Instrumennya gimana tadi Kak? Instrumennya nanti akan dikirim sama Bang Edo. Bang Edu. Ya, Ya, Bang Edu. Bang Edo itu Bang Edu. Oke. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Kasih Yesus manis dan indah. Sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, mari kita berdoa dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Terima kasih Tuhan atas semua yang Kau berikan pada hari ini Tuhan. Kau telah memimpin kami dari awal hingga akhir Tuhan. Tuhan kiranya kasih ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Begitu juga Tuhan kami ingin berdoa untuk pandemi ini Tuhan agar segera berakhir Tuhan. Mari kita bacakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik. Shalom.